Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kebaktian kita mulai, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Pada hari ini, hari yang berbahagia ini, Minggu tanggal 20 Februari 2022, pelayan firman Tuhan pada kebaktian online akan dilayankan oleh Pendeta Cipto Martalu Sapangi GKI Puri Indah. Nah, pada ibadah minggu ini pula menjadi spesial karena akan dilakukan pelantikan kepada Saudara Arya Prasetyo Adi SSI Teol MCM sebagai TPG bidang musik gerejawi dengan basis pelayanan di GKI Puri Indah. Mohon dukungan doa dan jemaat. Komisi Anak GKI Puri Indah mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 20 Februari 2022, pukul 10.30 dengan tema God's Plan. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada warta digital ya. Minggu ini juga 20 Februari ada kebaktian pra remaja dengan tema True Every Day dengan pelayan firman Tuhan Ibu Wulan. Keterangan lebih lanjut juga pada warta digital. Komisi Remaja GKI Puri Indah juga mengajak teman-teman remaja untuk mengikuti ibadah remaja bersama di hari Minggu depan, tanggal 27 Februari 2022 dengan tema kebaikan. Keterangan lebih lanjut juga bisa dilihat pada warta digital. Komisi Dewasa juga mengundang jemaat dewasa ya untuk bergabung pada acara persekutuan online dengan tema relasi cinta segitiga pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022. Jadi yang dewasa bisa mengikuti persekutuan online ini. Keterangan lebih lanjut pada warta digital. Kami juga mengundang jemaat untuk bergabung pada acara persekutuan wilayah gabungan secara online. Ini siapa aja boleh hadir ya. Dengan tema pinjol, hati-hati benjol. Pada hari Rabu, dicatat tanggalnya 23 Februari 2022. Dengan pembawa firman Tuhan, Pendeta David Rustandi. Dan ada kesaksian dari Saudari Natalia. Keterangan lebih lanjut juga bisa dilihat pada warta digital. Bapak Ibu, Saudara-saudara, paket Paskah berupa abu dan lilin prapaskah sudah dapat diambil mulai tanggal 21 Februari 2022, hari Senin ya, di kantor tata usaha GKI Puri Indah pada jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 9 sampai pukul 4 sore dan Sabtu pukul 9 sampai jam 12 siang dengan Ibu Gita. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti Bina Tahun Liturgi Masa Raya Paskah di hari Minggu 27 Februari pukul 7.30 malam, 19.30 via Zoom yang akan dibawakan oleh TPG Arya Prasetyo Adi. Selanjutnya hari ini juga akan dilangsungkan peresmian studio rekaman GKI Puri Indah untuk bisa dipakai secara resmi setelah kebaktian pelantikan TPG hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh jemaat. Kiranya studio ini akan bisa dipakai menjadi berkat bagi pelayanan kabaran Injil Tuhan. Selanjutnya hari ini ada persidangan Majelis Jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Februari 2022 pukul 1 siang. Mohon dukungan dari jemaat sekalian. Saudara-saudara, kepada saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di live streaming ini, Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat bergabung. Sekian warta lisan untuk hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tenangkan hati kita bersaat teduh dalam doa pribadi.
panggilan beribadah. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita memasuki ibadah minggu ini dengan penuh rasa syukur. Mari kita bernyanyi untuk memuliakan Allah, seraya mengangkat hati untuk kemuliaan namanya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan, jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Saudara-saudara yang ada dari rumah yang mengikuti ibadah ini, ibadah pelantikan Saudara Arya Prasetyo Adi, SSITL MCM, sebagai tenaga pelayanan gerejawi bidang musik dengan basis pelayanan di GP Purwinda, kita bersama-sama mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Tema ibadah hari ini, kumulai dari diri sendiri, memiliki sisi kontras dengan hal yang sering dilakukan manusia, yaitu melakukan perbandingan. Perbandingan bukanlah sebuah hal yang tabu, namun jika seseorang melakukan perbandingan secara berlebihan dengan orang lain, maka orang tersebut hanya akan bisa menuntut berdasarkan perbandingan itu. Maka, mari kita awali tema ibadah hari ini dengan nats yang diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 7a yang akan kita nyanyikan bersama. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang.
mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik, dan diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bersukacitalah karena Tuhan. Dia akan memberi yang kau inginkan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Serahkanlah hidupmu, percayalah kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak munculkan kebenaranmu, dan berdiam diri di hadapan Tuhan, dan dengan bersaksi nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Saudara-saudara, seringkali tindakan keseharian kita berbanding terbalik dengan kebenaran firman Allah yang baru saja disampaikan dalam nyanyian yang indah tadi. Untuk itu, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah dan memohon ampun kepadanya. Ya Allah, saat ini kami menundukkan diri, menyadari bahwa perilaku kami seringkali bertentangan dengan firman-Mu. Seringkali kami lebih senang melihat kelemahan orang lain daripada introspeksi diri. Seringkali kami menyalahkan orang lain daripada menyadari kesalahan sendiri. Ya Allah, kami memohon ampun dan terimalah pengakuan dosa kami ini. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Saudara-saudara,
sebagai manusia berdosa kita memohon ampun karena dosa kita. Namun Allah adalah Allah yang melebihi apa yang manusia bayangkan. Pengampunannya diberikan sebelum kita memohon ampun. Keselamatannya diberikan sebelum kita memintanya. Itulah kebesaran kasih karunia dan anugerah Tuhan. Seperti yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat Kristen di Efesus. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhannya dan berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa. Bersyukur kepada Tuhan, itulah ungkapan kami yang paling dalam sebagai jemaat GK Puri. Menjadi tempat yang akan menjadi basis pelayanan dari Saudara Arya Prasetyo Adi sebagai TPG Musik Gerejawi. Dan di dalam rasa syukur inilah kami mau mengingat tentang kebenaran firman-Mu. Kami mau memulainya segala sesuatu dari diri kami sendiri. Ketika kami boleh bisa mengalami kasih Tuhan, mampukan kami agar satu sama lain juga kami berbuat sesuatu bagi kemajuan gereja-Mu lewat kasih Tuhan yang kami kenal dan alami. Ya Allah, tolonglah kami jikalau kami akan berjumpa dengan firman-Mu. Penuhi kami dengan sukacita dari firman-Mu. Ya Allah, tolong Kau juga urapi dan kendalikan hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu dan juga setiap kami yang membaca dan mendengarkannya, kami semua diperkenankan untuk juga bisa mengalami perjumpaan dengan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bekerjalah dalam hati dan pikiran kami, karena kami siap untuk menikmati karya kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, saya undang kita semua berdiri. Mari kita melihat Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Lukas pasal 6 ayat 27 hingga 38. Lukas pasal 6 ayat 27 hingga 38. Lembaga Alkitab memberikan judul Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang berbahagialah kita yang membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan melihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, menurut kita apa korelasinya tema pelantikan Saudara Arya, kumulai dari diri sendiri dengan mengasihi musuhmu seperti di judul teks perikop kita. Korelasinya adalah ketika kita sama-sama dikasihi Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, yang punya banyak cara. Tuhan mengasihi umatnya. Jadi karena kasih itulah yang memang kita penting untuk melihat. Baik yang punya musuh ataupun yang tidak punya musuh, sama-sama dikasihi Tuhan. Alfred Plummer, seorang penulis Kristen yang hidup di tahun 1841 sampai 1926. Dia pernah menulis demikian, Bapak Ibu. Membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tabiat iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah tabiat manusia. Membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tabiat ilahi. Karena kita sudah dikasihi Allah, maka kita punya tabiat ilahi. Karena kita punya tabiat ilahi, maka kita dipanggil untuk mengasihi musuh kita. Mengapa kita tidak boleh mempunyai kebencian kepada satu sama yang lain?
Yang pertama, karena tidak ada satu orang pun yang akan bahagia hidupnya jikalau hidupnya selalu dikuasai oleh kebencian. Dan yang kedua, kalau kita membalas kebencian dengan kebencian, maka tidak akan pernah selesai. Justru akan menambah dan bertambah dan musuh menjadi lebih banyak. Ibarat kata antara terang dan gelap. Kita tidak bisa melihat sesuatu dalam gelap kalau kita terus ada dalam kegelapan. Tapi kita bisa menemukan sesuatu dalam gelap ketika ada terang. Kasih yang bisa kita pakai untuk mengatasi kegelapan, permusuhan, kebencian. Dan ini akan bisa menjadikan kita sukacita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama bagian awal dari firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Penulis Injil Lukas begitu concern membahas tentang kasih dan dilanjutkan mengenai kasih musuhmu di dalam ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Apa artinya ketika penulis Injil Lukas memulainya dengan mengatakan, tetapi kamu yang mendengarkan aku. Di sini penulis Lukas mau menegaskan bahwa setiap orang dari dirinya sendiri yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Allah yang adalah kasih, otomatis dari dirinya sendiri dia juga harus bisa mengasihi sesamanya. Dia harus bisa mengasihi musuhnya dan bukan musuh orang lain. Mungkin saudara akan berkata, saya tidak punya musuh. Saya tidak suka memusuhi orang lain. Betul, saya setuju. Pendapat itu sangat baik. Tapi pertanyaan berikut adalah, apakah kita sudah memulai dari diri kita sendiri untuk mengasihi orang yang membenci kita lebih dari konsep kasih yang kita tahu? Kasih filia, kasih storge, kasih eros. Dan justru disinilah kita dipanggil bagaimana kita punya nilai tambah. Ketika Allah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang agape, ketika Allah mengasihi kita dengan konkret, maka seharusnya kita pun berani untuk mengasihi orang yang membenci kita. Bagi penulis Injil Lukas, permusuhan di sini adalah akibat dari konsekuensi logis setiap orang yang mengikut Tuhan. Setiap orang yang mau tetap taat kepada Tuhan. Maka reaksi yang ada di sekitarnya adalah tidak semua orang suka dengan kebenaran kita di dalam Tuhan. Karena itu mereka akan membenci. Mereka akan mengutuk dan mencaci maki. B.J. Bolan dalam buku tafsir Injil Lukas, dia menolong kita. Kita memang boleh dan membenci perbuatan musuh. Tetapi musuh sebagai sesama itu harus kita kasihi. Tapi bagaimana caranya Bapak Ibu? Agar kita bisa mengasihi orang yang membenci kita. Caranya adalah kita harus berani mengambil sebuah keputusan. Model kasih apa yang mau kita pakai dan serap. Karena itu di sini kalau kita perhatikan ayat 27 dan ayat 35. Maka kasih yang dipakai oleh penulis Injil Lukas adalah kasih yang agape. Artinya ketika kita berhadapan dengan orang yang membenci kita, orang yang memusuh kita, maka kita dipanggil bukan hanya memberikan kasih filia atau persahabatan, tapi kita juga harus bisa mempraktekkan kasih agape. Kasih yang selalu berbuat kebaikan sekalipun mereka membenci kita. Kasih yang memberkati sekalipun mereka mengutuk kita. Kasih yang selalu mendoakan sekalipun mereka mencaci maki kita. Kasih yang memberikan yang terbaik. Kalau orang itu menampar pipi kita yang satu, berikanlah pipi kita yang satu lagi.
Kalau orang itu meminta jubah kita, baju kita, berikanlah tanpa kita meminta balasan. Berikanlah dengan tulus dan terbaik. Prinsip mengasihi seperti ini yang disukai dan dikehendaki Allah. Kasih yang berbeda dari setiap orang berdosa yang memang mengasihi, tetapi ada pamrih yang meminta balas jasa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengasihi orang lain dengan kasih agape, tanpa kecuali mengasihi orang yang membenci kita, adalah tindakan kasih yang levelnya lebih tinggi dari hukum tabur tuai atau keadilan. Mereka yang bisa melakukan kasih seperti itu adalah orang yang mempunyai tingkat kedewasaan rohani yang paling tinggi. Dan salah satu ciri orang tingkat kedewasaan rohani yang tinggi adalah orang itu pasti mawas diri. Dan ketika dia menjalankan diri sebagai orang yang mawas diri, maka dia tidak mudah menjadi orang yang tergoda untuk menunjuk kesalahan orang lain. Tidak mudah tergoda untuk mencari-cari dan menyerang keberadaan ketidaksempurnaan orang lain. Tetapi justru dia berani untuk melihat diri sendiri. Dari dirinya sendiri dia mulai untuk melakukan sebuah koreksi, evaluasi. Dari dirinya sendiri dia akan selalu memberikan apresiasi kepada siapapun, sekecil apapun potensi yang dia jumpai. Dia akan selalu berkontribusi secara positif. Mengapresiasi setiap orang yang dijumpainya, termasuk orang yang membencinya. Betapa pentingnya kita sebagai gereja untuk memberikan apresiasi. Maka Majelis Jemaat dalam pembuatan program kerja tahun pelayanan yang baru menekankan metode SWOT, Strength, Opportunity, Appreciative, Result. Bagaimana kita selalu harus bisa mengangkat, melihat potensi positif dari orang lain. Gereja akan menjadi gereja yang lebih baik jikalau semua unsur yang ada di dalamnya tidak saling menuntut, tidak saling menghakimi, tidak menerapkan standar pribadi menjadi standar orang lain, tapi menjadikan standar kasih agape sebagai pola hidupnya, sebagai gaya hidupnya, sebagai relasi dengan sesamanya. Gereja menjadi gereja yang sehat kalau unsur di dalamnya mau bersama-sama memulai dari diri sendiri. Memulai untuk apa Bapak Ibu? Memulai untuk saling memotivasi dan saling bekerja sama. Hari ini adalah hari Minggu yang spesial buat kita semua. Baik untuk jemaat GKI Purindah maupun calon TPG Musik Gerejawi, Saudara Arya Prasetyo. Mengapa? Karena hari ini adalah hari pernikahan bagi jemaat GKI Purindah dan rekan Arya. Keduanya akan bersama-sama memasuki labirin spiritual yang baru secara bersama-sama. Rekan Arya sebagai TPG Musik akan menerima panggilan sebagai hamba Tuhan pengejar perwaktu. Yang membedakan dengan pendeta adalah Saudara Arya tidak melakukan pelayanan sakramen. Dan di GKI Puri inilah yang menjadi basis pelayanan rekan Arya. GKI Puri akan menjadi gereja yang berbeda dari gereja yang lain. Karena salah satu pengerja khusus menangani urusan musik gereja. Ada perhatian khusus. Dengan suatu harapan GKI Puri bisa menjadi laboratorium tentang pentingnya revitalisasi ibadah. Pentingnya ibadah yang baik dan benar. Kehidupan keduanya tidak akan lagi seperti dulu lagi. Keduanya mencoba bersama-sama menyadari bahwa sebagai bagian daripada tubuh Kristus, dipanggil untuk saling berkolaborasi dan saling memulihkan. Bagaikan kedua mempelai. Maka GKI Puri dan Pak Arya saling bahu-membahu membangun rumah tangga yang baru. Musik seperti olahraga, tidak ada yang instan. Kopi apalagi mie instan yang siap saji dalam hitungan menit. Untuk membuat seseorang bisa mengiringi ibadah di gereja,
membutuhkan waktu bertahun-tahun. Untuk les musik, biaya puluhan bahkan ada yang ratusan juta rupiah. Ada waktu, ada uang, tapi belum tentu berhasil. Karena masih banyak faktor-faktor lain yang ikut menentukan. Oleh karena itu, izinkan saya bertanya kepada beberapa orang yang berhasil di dalam pekerjaan dan pelayanannya. Ibu Hedi, ada? Iya, Pak. Bu Hedi, berapa tahun Ibu belajar musik sehingga Ibu bisa menjadi musisi hebat yang mencapai titik seperti sekarang ini, Bu? Kalau dari awal belajar berarti total 30 tahun lebih. 30 tahun lebih? Iya. Wow. Baik, makasih Bu. Pak Ferry Chandra. Pak Ferry ini adalah selain seorang kontraktor, tetapi juga dia penyanyi klasik profesional yang seringkali hadir dalam konser-konser besar bersama Bandung Philharmonic. Pak, Ya Pak, berapa tahun Bapak belajar vokal sehingga suara Bapak bagus pisan? sejak di sekolah menengah atas mungkin 30 tahun lebih juga. 30 tahun. Ya Pak. Wow, baik, makasih. Dan yang terakhir nih, lakon kita, Pak Arya. Pak Arya, saya mau bertanya kepada Bapak. Berapa tahun Bapak belajar musik sampai bisa mencapai titik seperti sekarang ini? Kedua, pengalaman studi musik apa saja yang sudah Bapak ambil dan mau dibagikan bagi kemajuan musik gereja dan revitalisasi ibadah di GK Puri dan juga Sinode Gereja Kristen Indonesia? Ya, belajar musik sama seperti dua jawaban sebelumnya, ya kira-kira lebih dari 30 tahun lah. Kira-kira. Lebih dari 30 tahun? Dari nol ya. Wow. Sama-sama yang lain Pak. Dan kaitan dengan musik gereja bahwa kita kembali pada prinsip utama dalam ibadah, bahwa pelaku ibadah yang utama adalah umat. Demikian juga dengan nyanyian jemaat, bahwa penyanyi utama di dalam ibadah adalah umat. Maka hubungannya dengan revitalisasi ibadah adalah bagaimana kita mendorong umat, membantu umat agar bisa bernyanyi dengan baik dan total dalam ibadah sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan itu dicapai dari pengelolaan pemandu nyanyian jemaat dan pemusik gereja. Dan nanti program-program akan ditujukan kepada mereka, tapi tujuannya sebenarnya bukan hanya untuk pemusik dan pemandu nyanyian jemaat, tapi tujuan utamanya adalah supaya umat bisa bernyanyi dengan baik di dalam ibadah. Umat bisa bernyanyi dengan baik dan benar ya? Keren. Makasih Pak Arya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seperti kesaksian Bu Hedi dan juga Pak Ferry dan juga Pak Arya, kesuksesan itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh usaha, perlu daya juang yang tinggi, butuh resiliensi, butuh daya lenting yang tinggi. Demikian juga dengan kita sebagai gereja. Kalau kita ingin menjadi gereja yang mengembira, kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada Pak Arya sebagai TPG musik gereja. Tapi kita semua sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk terlibat memberikan kegembiraan, menghidupkan kegembiraan. Jika gereja kita ingin maju dan menjadi berkat, mulailah dari sendiri-sendiri untuk menjalani tugas dan panggilan kita dengan kasih agape. Kasih yang tulus, yang rela berkorban, yang mau memberi tanpa pamrih. Dalam memajukan gereja kita di bidang musik dan vokal. Apalagi saat ini kita sudah punya studio rekaman. Tentu ini harus menjadi tantangan buat kita semua dalam memberi warna agar GK Puri Indah bisa terlihat warna-warni pelayanan musiknya menjadi lebih indah. Kita akan memulai pekerjaan dan pelayanan ini tidak sendiri-sendiri, tetapi secara bersama-sama. Sehingga ketika kita sadar bahwa kita secara bersama-sama dan memulai dari diri sendiri,
maka GK Purinda ketika hadir di Komplek Taman Permata Buana bisa menjadi gereja yang bersahabat, gereja yang memiliki hospitalitas bagi jemaatnya, bagi sekitarnya, bagi Sinode GKI. Selamat buat rekan Arya, selamat buat kita semua sebagai jemaat. Lihatlah, ladang pelayanan GK Purinda sudah menguning, siap dituai, dan kita semua adalah para pekerjanya. Mari Bapak Ibu, kita memulainya dari diri kita masing-masing. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pelantikan tenaga pelayanan gerejawi. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan pelantikan tenaga pelayanan gerejawi atau TPG atas diri Saudara Arya Prasetyo Adi, SSITL MCM. Sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan dalam bidang musik gerejawi dengan basis pelayanan di Gereja Kristen Indonesia Purida. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya di dalam memahami dan menghayati panggilan mereka untuk melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara, di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Kehadiran seorang tenaga pelayanan gerejawi atau TPG dalam bidang khusus yang dimilikinya, dihadirkan di gereja dalam rangka menjalin kemitraan dengan pendeta dan penatua. Karena itulah, kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan, dan hari ini kita dapat melaksanakan pelantikan tenaga pelayanan gerejawi atas diri Saudara Arya Prasetyo Adi. Saya undang kita semua berdiri. Ya Allah, penuhi hati kami dengan sukacita ketika kami boleh bisa bersama-sama menyaksikan pelantikan atas diri Saudara Arya Prasetyo Adi. Ya Allah, hadirkanlah kegembiraan ketika kami boleh bersama-sama memulai dari diri sendiri, menjadi berkat dan terus saling mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pernyataan kesiapan jemaat. Dengan tetap berdiri, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu yang juga ada di rumah. Maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankan saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung Saudara Arya Prasetyo Adi untuk dilantik sebagai tenaga pelayanan gerejawi? Ya, kami siap mendukung.
Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktu ku pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjemah, jadikanlah hatiku tahta kebesaran-Mu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya. Pernyataan kesedihan calon. Rekan Arya Prasetyawadi, saudara adalah calon tenaga pelayanan gerejawi dengan basis pelayanan GKI Indah. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Rekan Arya Prasetyawadi, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan tenaga pelayanan gerejawi. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi tenaga pelayanan gerejawi? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab.
Apakah saudara bersedia untuk memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja dan tata laksana Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan Gereja Kristen Indonesia dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia untuk bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab rekan Arya Prasetyo Adi? Ya, saya percaya dan bersedia. Terima kasih. Bapak Ibu, setelah saya menyampaikan pelantikan, maka Bapak Ibu diundang untuk berdiri dengan menyanyikan Pujilah Khalik Semesta. Rekan Arya Prasetyo Adi, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku melantik saudara ke dalam jabatan tenaga pelayanan gerejawi Gereja Kristen Indonesia dengan basis pelayanan GKI Purinda. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menguduskan dan melihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus kembali. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapi. Amin. Saudara Arya Prasetyo Adi, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara. Karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada saya untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada saya ini dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling membantu. Saudara-saudara, inilah pelayanan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah dan bekerjalah bersamanya dalam membangun jemaat Tuhan. Kami menyambut tenaga pelayanan gerejawi atas diri Arya Prasetyo Adi dan akan mendukung serta bekerja sama dengan sungguh-sungguh dalam kasih.
Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, Piagam Pelantikan Tenaga Pelayanan Gerejawi nomor 001/BPMS /PPG/TPG/2 Romawi/2022. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia menyatakan bahwa Saudara Arya Prasetyo Adi telah dilantik menjadi tenaga pelayanan gerejawi bidang pelayanan musik gerejawi dengan basis di Gereja Kristen Indonesia Puri Indah. Dalam kebaktian pelantikan tenaga pelayanan gerejawi pada hari Minggu 20 Februari 2022 pukul 9 WIB bertempat di GKI Puri Indah, Taman Permata Buana, Jakarta 11610. Dilayani oleh Pendeta Cipto Martalu Sapangi. Tangerang 20 Februari 2022, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia. Pendeta Handi Hadiwitanto, Ketua Umum, ditandatangani. Pendeta Dani Purnama, Sekretaris Umum, ditandatangani. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa syafaat. Allah Bapa yang rahmani, kami bersyukur karena hari ini bertambah satu lagi tahun pelayanan tenaga pelayanan gerejawi dalam lingkup Sinode GKI dengan basis pelayanan di GKI Puri Indah. Kami bersyukur Tuhan dengan bertambahnya TPG musik gereja ini. Tanpa kecuali kehadiran rekan Arya di GKI Puri Indah. Kiranya Tuhan boleh memberkati apa yang menjadi visi dan misi pelayanannya. Tuhan berkati di dalam berkolaborasinya dengan seluruh aktivis dan juga majelis jemaat. Secara khusus kami juga berdoa untuk keluarga Pak Arya. Kami berdoa untuk Pak Prasetyo, untuk Ibu Sri Harjanti dan Mas Patria Prasetyo Adi. Tuhan berkati keluarga ini dalam memberikan dukungan dan doa untuk rekan Arya yang sudah dipanggil untuk menjadi tenaga pelayanan gerejawi penuh waktu di Puri Indah ini. Kami juga saat ini berdoa bersyukur Tuhan, jikalau pelayanan vaksinasi booster yang dilakukan tanggal 10 sampai 11, 14, 16 Februari telah berjalan dengan baik. Kami juga berdoa saat ini buat setiap kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, Kau kira boleh memberkati, menjaga dan melindungi mereka. Secara khusus kami berdoa buat kekasih-kekasih kami yang sedang sakit. Kami teringat untuk Oma Yana, Mama daripada Ibu Marta, Penatua Andreas Kristiono, Catherine anak Ibu Mariana Piska De Jong. Kami berdoa untuk Ike anak Ibu Marlince, untuk Pak Iwan Prayogi, untuk Ibu Deborah Budiman, Ibu Evi Liston, Bapak Rianto dan Ibu Aryani. Tuhan, kiranya Tuhan boleh melawat mereka. Tuhan boleh menjamah, menyembuhkan dan menyehatkan mereka. Berkati Tuhan, semua cara yang dipakai biar memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah Banpe Angelia Fredrika Sihoming dengan Pendeta August Cornelis pada tanggal 27 Februari di GPIB Immanuel Jakarta Pusat. Kau berkati Angel dan Neles di dalam menyiapkan diri untuk menerima peneguhan dan berkatan nikah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Umat dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA nomor 221-317-1194 atau scan QRIS, atau dapat pula memasukkan ke dalam amplop lalu dibawa saat sudah bisa kembali beribadah secara onsite. Sambil menyampaikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Saat ini kami datang membawa sedikit dari apa yang telah Kau titipkan kepada kami. Berkatilah persembahan ini dan tangan-tangan yang telah memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat demi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, gereja akan bisa menjadi gereja yang lebih baik jikalau semua unsur yang ada di dalamnya tidak saling menuntut tetapi terpanggil untuk memberikan kasih agape. Karena itu mulailah dari diri sendiri agar kita terus menjadi berkat dan teladan di dalam memuliakan Tuhan. Mulai
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan semangat untuk tekun berjaga dan berdoa, dengan kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang tidak mudah, dengan kasih untuk meneduhkan batin dan jiwamu. Tuhan menjaga dan memeliharamu kini dan selamanya. Bapak Ibu sekalian, khususnya jemaat GKI Puri Indah, kita sungguh bersyukur pada hari ini kita mempunyai seorang tenaga pelayan gerejawi di GKI Puri Indah. Kita sangat berterima kasih Tuhan mengirimkan Bapak Arya Prasetya Adi ke GKI Puri Indah. Kehadiran TPG di GKI ini baru yang ketiga. 3 untuk seluruh GKI. Artinya apa? Artinya bahwa kedatangan Bapak Arya di sini itu sangat menentukan bagaimana perkembangan musik gerejawi di GKI. Bukan hanya di GKI Puri Indah, tapi GKI secara keseluruhan. Karena itu pesan kami dari Majelis GKI Puri Indah, apa yang tadi sudah diikrarkan di depan jemaat juga, peganglah itu. Saya yakin dan percaya bahwa akan ada banyak tantangan ke depan. Memang kita dari GKI Puri Indah saat ini langsung merespon kedatangan Pak Arya dengan membuat studio. Ya, itu sebagai respon kita bahwa kita sangat mengapresiasi, kita sangat senang kedatangan Pak Arya di GKI Puri Indah. Kita langsung merespon. Tetapi gak mungkin seterusnya itu gak ada tantangan, pasti ada tantangan. Dari diri sendiri, dari GKI Puri Indah sendiri pasti nanti akan ada tantangan. Dari GKI yang lebih luas lagi. Karena itu supaya kedatangan Bapak membawa revitalisasi ibadah itu menjadi betul seperti tadi yang dikatakan bahwa memuji Allah dengan baik dan benar, mengundang juga jemaat supaya memuji Tuhan dengan baik dan benar, dan bahkan orang-orang di sekitar kita banyak yang lebih semangat lagi memuji Tuhan karena kehidupan kita ini adalah ungkapan syukur kita untuk memuliakan Tuhan. Supaya itu bisa berjalan pada arah yang benar, tetaplah berpegang kepada Kristus. Tetaplah bersekutu dengan erat kepada Kristus. Hanya itu caranya.
Sekali lagi, terima kasih. Mari kita berjalan bersama-sama. Majelis GKI Puri Indah sangat senang dan siap untuk bekerja sama, berjalan bersama-sama dengan Bapak Arya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Hidup ini dijalani karena serangkaian keputusan di tengah banyaknya pilihan. Dari mulai bangun tidur sampai kita mau kembali tidur, kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Karenanya berani mengambil keputusan dan siap menanggung konsekuensi dari pilihan yang kita ambil menjadi unsur yang penting dalam hidup ini. Rekan Arya Prasetyo Adi berani memilih jalannya sendiri. Ia memilih jalan yang lebih sepi dalam jalur pelayanan. Ia memilih jalur menjadi tenaga pelayanan gerejawi atau TPG bidang musik gerejawi. Pilihan yang tepat karena sekarang ini banyak gereja membutuhkan tenaga pelayanan khusus untuk menangani musik gerejawi. Karena kekhususannya, tugas pelayanan yang jadi fokus rekan Arya tentu juga khusus. Kehadirannya di GKI Puri Indah tentu akan memperlengkapi pelayanan yang sudah dilakukan dan akan terus dikerjakan bersama majelis jemaat dan komisi terkait. Kami berharap potensi rekan Arya tidak hanya dikembangkan dalam pelayanan di tengah jemaat, tapi juga dalam pelayanan musik gerejawi di lingkup-lingkup yang lebih luas, seperti dalam Komisi Liturgi dan Musik Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, maupun dalam Komisi Liturgi dan Musik Sinode GKI. Selamat buat rekan Arya untuk pelantikan sebagai TPG bidang musik gerejawi hari ini. Selamat bagi Jemaat GKI Puri Indah, selamat berkarya makin indah dalam tuntunan Tuhan, Sang Pemilik Gereja. Selamat untuk pelantikan Arya Prasetyo Adi sebagai TPG musik gerejawi di Jemaat GKI Puri Indah. Semoga pelayanannya makin meningkat, khususnya bagi jemaat klasis, sinode wilayah, dan sinode, dan terus menggereja dengan gembira bersama dengan musik yang diciptakan. Tuhan memberkati. Musik adalah sesuatu yang memegang peranan penting dalam ibadah, termasuk juga dalam kehidupan berjemaat. GKI Puri Indah yang saya kenal adalah jemaat yang penuh dengan orang-orang yang punya talenta musik di dalamnya. Hari Minggu 20 Februari 2022 akan dilantik Saudara Arya menjadi TPG dalam bidang musik gerejawi dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Puri Indah. Kiranya ini dapat menjadi berkat juga dalam kehidupan berjemaat, sehingga bersama-sama dengan Saudara Arya GKI Puri Indah semakin bisa menjadi berkat dan juga semakin bisa menginspirasi jemaat yang lain, khususnya dalam hal musik gerejawi. Tuhan menyertai kita. Ibarat sayur tanpa garam, hambar. Demikian juga ibadah tanpa musik yang baik. Biarlah dengan musik yang baik itu menolong umat untuk antusias beribadah. Selamat untuk GKI Puri Indah. Selamat untuk pelantikan Saudara Arya Prasetyo Adi. Mari membangun, menciptakan suasana ibadah yang meriah. Saya Pendeta Nanang dari KKS. Tuhan Yesus memberkati. Arya yang saya kenal adalah seorang yang ramah, yang mau diajak berdialog, yang mau diajak untuk berdiskusi banyak hal, terutama untuk pelayanan di area musik gereja. Dan dalam perjalanan mendampingi dalam program pendidikan persiapan kependetaan bersama calon pendeta maupun juga TPG, saya menemukan Arya adalah seorang yang idealis. Dia punya visi kuat, terutama dalam musik gereja, dan ia mau mewujudkan itu. Apapun tantangannya, dia berani untuk ambil resiko, dan dia adalah seorang yang kuat dalam mencapai visi itu. Dan saya meyakini setelah pelantikan ini ada banyak sekali hal-hal baik yang Tuhan tempatkan pada dia, dan dia mampu untuk mewujudkannya bersama dengan gereja Tuhan. Saya mengucapkan selamat kepada GKI Puri Indah dan juga Arya sendiri dan seluruh keluarga,
Terlebih juga selamat untuk kita semua, kita memiliki seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang mampu menjadi berkat buat banyak orang dan memuliakan nama Tuhan dalam pelayanan di Area Musik Gereja. Tuhan Yesus berkati Area. Kami keluarga besar YKB GKI TV mengucapkan selamat atas pelantikan rekan sepelayanan kami, Arya Prasetya Adi, sebagai tenaga pelayan gerejawi di GKI Puri. Selamat melayani, majulah musik gereja, Tuhan memberkati. Shalom, saya Yuskia Basia dari GKI Peterongan Semarang. Saya mengucapkan selamat buat Mas Arya yang hari ini telah dilantik sebagai TPG Musik yang berbasis di GKI Puri Indah. Kiranya Tuhan menolong dalam panggilan ini, di dalam pekerjaan maupun pelayanannya. Semoga karya-karyanya bisa memberkati setiap orang dan menginspirasi banyak orang. God bless! Saya Steven Ananta, TPG Musik Gereja Sinode dengan basis pelayanan GKI Pondok Indah, turut bersuka cita dalam pelantikan hari ini atas diri Saudara Arya Prasetyo yang biasa dipanggil dengan Arya Pras. Pesan saya untuk Arya, teruslah berkarya, tetap menjadi inspirasi buat musisi-musisi di GKI juga, dan tetap berserah kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan dalam setiap masa yang nanti akan dilalui. Tetap semangat, teruslah berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Bersama ini saya mewakili dari Komisi Kesenian dan Liturgi GKI Puri Indah mengucapkan selamat atas pelantikan Saudara Arya Prasetyo Adi sebagai TPG Musik Gerejawi di GKI Puri Indah. Harapan kami adalah kita boleh bersama-sama untuk boleh membangun, untuk merevitalisasi ibadah di GKI Puri Indah, dan juga boleh menjadi berkat bagi gereja GKI yang lainnya di sekeliling sini, lingkup Jakarta Barat. Dan juga kami juga berharap bahwa para pelayan di ibadah baik minggu ataupun ibadah lainnya boleh juga turut mendukung dalam revitalisasi ini. Kita membangun bersama, kita bekerja bersama-sama dengan Saudara Arya, dan harapan dari kami semua adalah supaya ibadah itu boleh berjalan dengan baik dan boleh terus membangun jemaat. Terima kasih dan selamat sekali lagi kepada Saudara Arya. Halo Arya. Selamat melayani di GKI Puri Indah. Kami bersyukur boleh kenal Kak Arya. Itu artinya UMP masih boleh main aransemennya Kak Arya yang keren, meskipun kadang mainnya sambil olahraga jantung. Bisa terus sharing ilmu dan terus belajar sound. Dan juga dibantuin kalau lagi rekaman di studio. Thank you buat semua input dan sharing ilmunya di kelas aransemen. Tetap terus kompak dan jangan pernah bosen sama kita-kita. Selalu sabar ya Kak, ngajarin adik-adik ini yang lebih banyak ngerepotinnya daripada belajarnya. Dan tetap jaga kesehatan. Thank you juga buat kesempatan melayani di kebaktian umum. Kita pun jadi punya teman-teman pelayan yang baru. Semoga musik GKI Puri terus menjadi berkat bagi jemaat. Membawa suasana ibadah yang berbeda. Dan yang terpenting, terus memuliakan Tuhan. Selamat atas pelantikannya Kak. God bless you. Okay, sip. Each time I brew the coffee and smell the aroma, I'm reminded of how you always brew for our brothers in Block 5 during our Singapore Bible College time. And the fellowship that we had through coffee was priceless. I'm grateful that now you are going to be ordained, because through you, many will smell not just the aroma of the coffee, but the aroma of Christ Jesus our Lord and Savior. May God bless you in the ministry ahead. Tuhan memberkati. Cheers. Hello, my friend, Pastor Arya. Firstly, let me say congratulations. This is your day that the Lord has made. We shall rejoice forever. Let me take this precious moment to congratulate you as you get ordained today. I'm very happy that God has taken you to the next level to complete His task. I want to wish you all the best as you start this journey of ushering the people of God
to the kingdom of God. God bless you, and I pray for you. Thank you. Hi Arya, congratulations on this special day. It was a really blessing, and I was immensely blessed to study with you at Singapore Bible College for a few years. Maybe two things I would like to recall from our days in Singapore. The first one is the heated discussions, meaningful discussions which we had on different topics in the class. You spoke very seldom, but every time you spoke, you brought a lot of insights to our discussions, for which I am so thankful to God. And the second thing, your reading habit, which impacted me also a lot. Especially you read a lot like Jeremy Begbie's, so that's where I also started reading a bit more. And thank you for your contribution to my life also in many ways. And this time I would like to wish you all the very best for your future ministry. May the Lord bless you and use you mightily for His kingdom in the days to come. And God bless. Selamat pagi, kami keluarga Prasetyo, saya papanya Arya dan sebelah saya mamanya, sebelahnya lagi adalah adiknya Arya. Pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, kami mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya karena Tuhan Yesus sudah berkenan memanggil Arya menjadi hambanya dan memberi tugas berpelayanan secara khusus di bidang musik gereja. Kepada Majelis Gereja Kristen Indonesia Puri Indah, salam kenal dari kami. Mudah-mudahan suatu saat kita dapat bertemu secara langsung. Kepada Arya, saya ucapkan selamat dengan harapan dalam setiap pelayanannya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan pesan dari Papa adalah yang pertama, layanilah Tuhan dengan sepenuh hati dan setialah dalam setiap panggilanmu. Kepada Arya, Mama mengucapkan selamat dan ikut bahagia dengan pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini. Pesan Mama, kembalikanlah talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan tugasmu dengan setia, rajin, dan jujur. Doa Mama akan selalu menyertai langkahmu. Selamat melayani dan berkarya dalam Tuhan untuk Mas Arya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Buah matoa, buah rambutan. Paling banyak di hutan-hutan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mari sekarang kita dengarkan Kak TPG Arya Prasetyo Adi memberikan kata sambutan. Silakan. Ya, saudara-saudara, atas nama pribadi dan GKI Puri Indah, mari kita mengucapkan syukur pada Allah atas ibadah yang telah berlangsung pada saat ini. Kita tahu sama-sama saat ini kita mengalami banyak sekali keterbatasan, namun dalam keterbatasan tersebut kita tetap bisa menjalankan ibadah dengan baik. Mari kita mengucap syukur untuk hal itu. Lalu tema ibadah hari ini adalah kumulai dari diri sendiri. Musik itu memang dimulai dari diri sendiri, bukan dimulai dari orang lain, dari orang tua, dari teman atau dari siapa, dari orang lain. Musik pasti dimulai diri sendiri. Namun saya tambahin sedikit ya, tadi dari khotbahnya Pak Cipto ya. Dimulai dari diri sendiri dan tidak bisa dihentikan oleh orang lain. Itu yang terjadi pada diri saya
pada saat pertama kali saya belajar musik, memang saya ingin belajar musik dan itu niatnya dari diri saya sendiri. Setelah belajar musik, saya melayani di gereja, menjadi pianis di ibadah umum sejak, mungkin saya lupa tepatnya, tapi sejak SD saya sudah jadi pianis di ibadah umum. Itu tentu menjadi kebanggaan bagi keluarga. Seiring berjalannya waktu, terus belajar musik dan tetap melayani. Lalu setelah lulus dari SMA, ini ada satu hal yang mengejutkan. Saya datang ke orang tua saya dan bilang bahwa saya tidak mau kuliah, saya mau berhenti kuliah dan saya ingin menjadi pemain band. Nah, kumulai dari diri sendiri dan tidak bisa dihentikan oleh orang lain. Itu tentu menjadi satu pergumulan bagi kedua orang tua saya pada saat itu. Tapi kita bersyukur seiring dengan perjalanan saya di dunia musik, setahap demi setahap, perlahan tapi pasti, Tuhan memanggil dan memberikan jalan untuk saya bisa mencapai titik hari ini, dilantik sebagai pengerja penuh waktu di bidang musik gereja. Menyambung tadi sambutan yang disampaikan oleh Pak Dani, Pendeta Dani selaku Sekum Sinode GKI, saya dikatakan memilih jalan yang lebih sepi daripada rekan-rekan yang lainnya. Memang saya dan beberapa majelis dan panitia juga merasakan jalannya sepi ya. Saking sepi jalannya, petunjuknya juga sepi ya. Saling bertanya, ini gimana? Ya tanya dulu ya tanya dulu. Yang ditanya juga ya, nanti itunya gimana? Tanya dulu lagi, ini gimana? Jalannya sepi, petunjuknya juga sepi. Ya. Tapi justru bagi saya secara pribadi, jalan yang sepi ini justru bisa membuat saya lebih fokus kepada apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan pelayanan ini. Bagi saya ya, saya tidak bilang yang jalannya ramai berarti nggak fokus. Saya nggak bilang itu. Ini bagi saya pribadi. Jalan yang sepi membuat saya, menolong saya untuk bisa lebih fokus pada tujuan-tujuan apa yang perlu dicapai dan keperluan apa yang perlu dipenuhi dalam pelayanan ini. Gitu. Nah, atas nama pribadi dan juga GKI Puri Indah, karena tadi kata Pak Pendeta Cipto ini sudah seperti pernikahan ya, menjalani kehidupan yang baru. Ya. Kami mengucapkan syukur kepada Kristus Raja Gereja atas terlaksananya ibadah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPMS GKI. Tadi sambutannya disampaikan oleh Pendeta Dani dan Pendeta Untari. Pada BPMS Sinode Wilayah Jawa Barat, tadi sambutannya oleh Pendeta Cordelia. Lalu pada Komisi Kependetaan Sinode, tadi sambutannya disampaikan oleh Pendeta Nanang. Lalu Divisi Kader, yang tadi disampaikan sambutannya oleh Pendeta Hendra. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada YKB GKI TV sebagai rekan pelayanan, dan juga mungkin ada beberapa yang belum tahu bahwa karena saya melayani di YKB, akhirnya saya bisa bicara intens dengan rekan sesama arranger, Hedi Kabul, dan pada akhirnya yang menghubungkan saya juga dengan suaminya Penatua Andrew, dan akhirnya proses dari mulai lamaran dan sampai saat ini bisa terjadi. Ini ceritanya mak comblangnya begitu ya. Lalu setelah itu bicara dengan Pak Ronald dan yang lainnya, akhirnya berproses dengan yang lainnya gitu. Kami juga mengucapkan, saya mengucapkan terima kasih kepada GKI Guntur
mana tempat saya dan beberapa rekan lainnya juga belajar melayani, belajar mengelola musik gereja. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya di Triangle Orchestra. Ya, kami merintis kelompok musik ini dari awal, sama-sama dari kecil dan menjalani perziarahan bermusik kami bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman seangkatan di STT Jakarta, angkatan 2012. Tadi malam dan kemarin malam kami sempat berdiskusi kecil untuk memantapkan kembali panggilan di bidang musik gereja dan teman-teman juga yang lainnya. Gitu. Dan juga terima kasih kepada teman-teman kuliah di Singapore Bible College. Thank you for all my fellow SBCians. Thank you for always support each other in prayers. Dan terima kasih untuk rekan TPG Stephen dan Yusika. Saya nggak tahu mana yang pertama dan mana yang kedua, yang jelas saya yang ketiga. Biasanya kalau yang ketiga itu masih naik podium ya. Lalu yang terakhir, kepada Majelis Jemaat Puri Indah, mari kita jalani peziarahan ini sama-sama ke depannya untuk saling mendukung satu sama lain, dan tujuannya adalah nama Allah yang dimuliakan. Oh, satu lagi yang terakhir yang tidak kalah pentingnya. Hari ini juga spesial bagi saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk rekan Hedi Kabul dan teman-teman pemusik di sana. Hari ini sangat spesial karena saya tidak membuat satu aransemen pun untuk ibadah. Ya. Jadi hari ini saya libur bikin aransemen ibadah, semuanya yang bikin rekan Hedi Kabul. Terima kasih untuk para penyanyi teman saya dari Bandung dan dari Bekasi ya. Saya nggak kelihatan dari sini. Lalu pemain bassnya juga dari Bandung, lalu teman-teman pemain string. Terima kasih untuk dukungannya di ibadah ini. Selanjutnya, mari kita sama-sama berziarah dalam kehidupan bergereja, dan semoga nama Allah saja yang semakin dimuliakan. Terima kasih. Selanjutnya